Nama saya Karina Asifa dari kelas 10-4. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu gejala sosial, yaitu urbanisasi tak terkendali, permukiman kumuh di Jakarta kian meningkat. Jakarta, 3 Februari 2025. Jakarta dan kota-kota penyangganya kembali menghadapi persoalan klasik yang kian memburuk dari tahun ke tahun. Urbanisasi yang tidak terkontrol, ribuan warga dari berbagai daerah di Indonesia terus berdatangan ke ibu kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan sisi lain dari impian urban, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh. Wilayah seperti Bekasi, Depok, Bogor, hingga Tangerang Selatan kini mengalami peningkatan tajam dalam jumlah penduduk, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor informal. Mereka tinggal di rumah-rumah semi permanen, bedeng, atau bahkan mendirikan tempat tinggal di bantaran sungai dan tanah kosong negara atau swasta. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta menunjukkan bahwa pada tahun 2024 saja lebih dari 150.000 pendatang baru tercatat masuk ke wilayah Jabodetabek. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% tidak memiliki pekerjaan tetap, dan sebagian besar tidak dibekali keterampilan yang relevan untuk bersaing di dunia kerja perkantoran yang kompetitif. Kami datang dengan harapan hidup yang lebih baik, tapi kenyataannya justru lebih berat, ujar Rukmini, pendatang asal Indramayu yang kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Ia bersama suaminya kini bekerja serabutan, menjual gorengan, dan menjadi buruh bangunan. Kontrakan ini kecil dan sering kebanjiran, tapi kami tidak punya pilihan, lanjutnya. Menurut pengamatan lapangan, permukiman kumuh semakin meluas di pinggiran kota. Banyak kawasan yang dulunya adalah lahan hijau atau jalur hijau, kini berubah menjadi kawasan padat tak terencana, dengan sanitasi buruk, akses air bersih minim, dan potensi bencana tinggi. Lurah Cengkareng Timur, Heri Susanto mengatakan, pihaknya kewalahan menangani pertumbuhan pendudukan yang cepat. Data kependudukan seringkali tidak sesuai realita di lapangan. Banyak pendatang tidak melapor, membangun hunian ilegal, dan sulit dijangkau layanan dasar, ujarnya. Akhirnya pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan sampah menjadi terganggu. Selain itu, lonjakan populasi ini juga berdampak langsung pada kemacetan lalu lintas, peningkatan volume sampah, dan kekurangan ruang terbuka hijau di kawasan urban. Urbanisasi yang tak seimbang turut memperlebar jurang sosial dan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Banyak pendatang harus bekerja lebih keras hanya untuk bertahan hidup, sementara biaya hidup di Jakarta dan sekitarnya terus meningkat. Pengamat sosial perkotaan, Dr. Taufik Hidayat menyatakan bahwa urbanisasi bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan sepenuhnya. Yang harus dilakukan adalah mengelola urbanisasi secara bijak. Pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi dalam membangun infrastruktur dan lapangan kerja di desa agar masyarakat tidak terpaksa merantau ke kota tanpa bekal yang cukup, jelasnya. Gejala sosial yang muncul akibat urbanisasi. 1. Permukiman kumuh dan padat penduduk. Kawasan ilegal terus bertambah tanpa akses sanitasi, air bersih, dan sistem drainasi yang memadai. 2. Tingginya pengangguran dan pekerjaan serabutan. Mayoritas pendatang hanya bisa mengandalkan kerja harian dengan pendapatan tidak pasti. 3. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Perbedaan mencolok antara gaya hidup masyarakat kelas atas dan bawah menciptakan kecemburuan dan konflik sosial. 4. Krisis lingkungan dan infrastruktur. Infrastruktur kota tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, mengakibatkan penurunan kualitas hidup.
5. Meningkatnya masalah sosial dan kriminalitas. Tekanan ekonomi dan kepadatan tinggi meningkatkan potensi konflik dan kejahatan. Upaya pemerintah dan tantangannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah menetapkan kebijakan pembatasan administrasi pendatang baru melalui program penertiban KTP dan surat domisili. Selain itu, mereka menggencarkan kerjasama dengan pemerintah daerah asal migran untuk menciptakan program pembangunan desa berbasis potensi lokal, termasuk pelatihan keterampilan, UMKM, dan pertanian modern. Namun, efektivitas kebijakan ini masih jauh dari harapan. Banyak pendatang menghindari proses administratif, tinggal di permukiman legal, dan bekerja di sektor informal yang sulit dipantau. Permasalahan urbanisasi ini bukan hanya tanggung jawab Jakarta, tapi juga pemerintah pusat dan daerah asal, kata Dr. Taufik. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Urbanisasi adalah fenomena alami dalam pertumbuhan negara berkembang. Namun, bila tidak dikelola dengan perencanaan yang baik dan kolaborasi lintas sektor, maka akan menjadi bom waktu bagi kota-kota besar di Indonesia. Kunci utama bukan membendung urbanisasi, tetapi mengelolanya secara cerdas dan manusiawi.